wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ririn Slamet Huliatun Niam, Rinda Tri Juniarti, Firda, Asri Astuti, Muhammad Rizki, Muhammad Surya Triyadi, Neng Azeng Yulfi Nur Fadilah, Damayanti, dan Indah Triara akan memaparkan materi tentang pengelolaan kelas yang efektif. Baik, pematerian yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Ririn Slamet Huliatun Niam. 4 aturan manajemen kelas. Menurut Rutter et al. Tahun 1979, Bragg tahun 1984 telah mencatat keterampilan khusus yang ditunjukkan oleh guru yang efektif. Keterampilan ini dapat dipelajari dan diterapkan oleh pendatang baru dalam profesinya. Peraturan 1. Dapatkan mereka. Aturan ini menekankan pada poin bahwa pelajaran yang dimulai dengan cepat akan menghindari kesulitan yang dapat muncul jika siswa tidak segera terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat. Jika guru sibuk menyiapkan pajangan, mendistribusikan materi, atau mencari peralatan, maka ada banyak peluang untuk menganggur, mengobrol, dan aktivitas tidak produktif lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak memiliki dampak mengganggu yang besar dalam diri siswa, tetapi mereka sering berkembang menjadi gangguan kumulatif, yang pada gilirannya menyebabkan gangguan lebih lanjut dalam bentuk desakan, teguran, atau bahkan tindakan disipliner oleh guru yang memperpanjang keterlambatan dalam memulai pembelajaran. Salam. Cukup dengan berada di sana. Sebelum kelas tiba, guru menetapkan peran tuan rumah yang menerima kelas dan dia secara diam-diam dapat menggarisbawahi otoritasnya dengan memutuskan kapan siswa memasuki ruangan kelas. Lalu, tempat duduk. Meskipun pengaturan akan bervariasi sesuai dengan jenis pelajaran, usia siswa, dan sifat kegiatan, penting bahwa pada awalnya guru memutuskan di mana anak-anak harus duduk. Guru dapat memilih untuk mendorong anak-anak untuk duduk dengan teman atau menentukan siswa harus duduk dengan siapa. Kemudian memulai. Apapun subjek atau topik setiap pelajaran harus dimulai dengan beberapa kegiatan yang menyibukkan setiap anak dengan tenang. Sementara guru berurusan dengan keterlambatan, peralatan yang hilang, atau peralatan tidak berfungsi. Jenis kegiatan akan bergantung pada usia dan kemampuan anak serta sifat pelajaran. Tetapi harus sesuai dengan kemampuan setiap anak untuk diselesaikan tanpa bantuan tambahan. Ini harus memperkuat keterampilan yang diperoleh sebelumnya, merangkum pekerjaan sebelum atau mengatur tempat untuk pembelajaran baru. Periode pemanasan ini mungkin hanya berlangsung 4 atau 5 menit. Mungkin beberapa ringkasan atau paragraf pendek untuk dibaca dengan 2 atau 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa sudah cukup untuk mengatur nada dan membangun suasana yang tenang dan positif sebelum melanjutkan ke konten utama pembelajaran. Ya, selanjutnya saya Rinda Tri Juniarti akan memaparkan tentang materi aturan kedua atau keluarkan mereka. Meskipun sebagian besar masalah disipliner muncul dari awal yang buruk untuk anak, tetapi waktu yang paling rentan berikutnya yaitu adalah akhir dari sesi pengajaran. Untuk itu, alasan keluarkan mereka disebut-sebut sebagai aturan kedua dalam manajemen kelas. Jadi guru perlu mempertimbangkan 2 fase, yaitu menyimpulkan pelajaran dan juga memberhentikan kelas. Sekarang kita akan membahas tentang menyimpulkan, yaitu sangat penting bahwa semua pekerjaan harus dihentikan pada waktu yang tepat untuk materi yang akan dikumpulkan. Selain itu, terkadang sebagai alternatif waktu hendaknya digunakan untuk ringkasan yang mengingatkan kelas tentang apa yang telah dibahas selama pelajaran. Lalu
ada baiknya juga menyisihkan waktu untuk permainan, kuis, atau cerita. Nah, yang selanjutnya itu ada mengabaikan, yaitu keputusan tentang metode yang tepat untuk membubarkan kelas atau bervariasi sesuai dengan usia siswa, seperti yang disarankan Gray dan Richard pada tahun 1988, yaitu dengan lengan dilipat, duduk tegak, atau instruksi ritual serupa mungkin sesuai untuk mengendalikan anak-anak. Dan penting untuk diingat bahwa murid tidak pernah tinggal di satu tempat atau kelas, melainkan mereka pergi ke kelas-kelas lain juga. Anak-anak juga harus dibantu untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya. Nah, selanjutnya ada peraturan ketiga atau lakukan. Dalam konteks ini, mengacu pada bagian utama pelajaran dan sifat isinya, cara pengajiannya tentu akan sangat bergantung pada kemampuan guru untuk melanjutkannya. Yaitu di sini ada konten, kesulitan dalam belajar dan akibatnya masalah perilaku sering terjadi karena isi pelajarannya tidak cocok dengan kemampuan murid. Jadi seperti contoh dalam pelajaran individu, variasi dan kecepatan diperlukan untuk mempertahankan momentum kegiatan yang direncanakan untuk awal dan kesimpulan sesi juga harus diperhatikan. Nah, momentum atau aliran aktivitas kelas sangat penting untuk disiplin karena interupsi juga bisa menyebabkan gangguan dan hilangnya minat bagi siswa dan guru. Jadi, menemukan keseimbangan yang benar tidak selalu mudah. Terlalu banyak hal yang sama menjadi membosankan. Terlalu banyak perubahan bisa menjadi membingungkan, tetapi kebanyakan pelajaran harus melibatkan beberapa pendengaran, beberapa penglihatan, beberapa cara berpikir, cara berbicara, cara membaca, dan juga cara menulis. Selanjutnya ada cara. Hubungan positif berkembang dari cara orang berkomunikasi satu sama lain. Guru harus bisa memikirkan cara untuk menangani masalah perilaku siswa. Dalam suasana ruang kelas, guru harus terampil dan mampu menangani gangguan kecil sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Cara seorang guru berbicara di kelas mencerminkan sikap guru tersebut dan menyampaikan pesan tidak hanya melalui apa yang dikatakan, tetapi juga melalui bagaimana cara guru itu dalam penyampaiannya. Sebelum berbicara di kelas, penting untuk memperoleh perhatian dengan meminta siswa berhenti bekerja dan mendengarkan dengan cermat. Oleh karena itu, informasi apapun yang akan disampaikan harus cukup penting agar mendapatkan perhatian dari siswa. Ekspresi wajah dan nada suara sama pentingnya dengan komunikasi apapun. Guru juga harus melakukan kontak mata dalam berkomunikasi dengan siswa. Pandangan guru itu harus menyeluruh dari satu siswa ke siswa lainnya agar siswa pun akan merasa diperhatikan. Selanjutnya, aturan keempat, yaitu lari dengan mereka. Guru mengembangkan hubungan pribadi yang baik dengan murid-muridnya dengan memupuk rasa saling percaya dan saling menghormati. Untuk melakukan ini secara efektif, guru perlu menyadari setiap anak sebagai individu yang berbeda dan peka terhadap suasana kelas secara keseluruhan. Ini berarti mengetahui siapa dan mencari apa yang terjadi. Siapa? Kesadaran akan perbedaan individu dimulai dengan guru mengetahui nama-nama siswanya. Dengan guru mengetahui nama siswanya, maka ketika guru memanggil atau menegur siswa dengan menyebut namanya, maka siswa akan mendengarkan, memperhatikan, dan juga akan patuh. Misal, Diki, duduk dengan rapi ya. Beda dengan guru memanggil siswa tanpa menyebut namanya. Misalkan, hei kamu, duduk dengan rapi ya. Maka siswa akan menganggap hal itu bukan ditunjukkan untuknya, maka ia pun akan acuh tak acuh. Oleh karena itu, dengan guru mengetahui nama-nama siswanya itu akan membuat siswa lebih patuh lagi. Kemudian, apa yang sedang terjadi? Beberapa kelas atau kelompok siswa dalam suatu kelas cenderung dengan sengaja melakukan kegaduhan atau mengganggu dalam proses pembelajaran.
Seperti ketika belajar dalam kelompok, selalu ada siswa yang malah gaduh. Dan biasanya, siswa melakukan hal tersebut itu untuk mencari perhatian. Dan hal itu, guru harus bisa menangani hal tersebut dengan guru tidak berdiam di depan kelas saja, akan tetapi harus berkeliling, memperhatikan pekerjaan siswanya, menawarkan saran atau bimbingan agar tetap memperhatikan tugas yang ada. Kerangka untuk analisis. Mengikuti aturan yang ada tidak dengan sendirinya memberikan penyelesaian untuk pengajaran yang bebas akan masalah. Tetapi hal itu menyarankan kerangka kerja untuk menganalisis aspek perencanaan dan pengelolaan pelajaran yang berkontribusi pada kemitraan yang produktif dalam pembelajaran antara guru dan siswa. Dengan menghadiri berbagai fase pelajaran, mereka kasihkan hubungan pribadi dengan murid. Baik, untuk selanjutnya saya Asri Astuti akan menjelaskan mengenai yang pertama menganalisis organisasi kelas. Nah, area ini sendiri dapat dianggap sebagai kerangka kerja yang terdiri dari 3 aspek pengajaran yang terkait. Yang pertama, lingkungan kelas. Nah, yang kedua ada metode penyampaian pengajaran, dan yang ketiga materi yang digunakan untuk belajar. Nah, jadi dalam pengelolaan kelas ini 3 aspek tersebut sangat dibutuhkan dan sangat penting. Nah, dalam konteks ini Weber 1982 menjelaskan 2 konsep yang sangat relevan dari dorongan dan momentum yang penting untuk melibatkan dan mempertahankan minat dan motivasi siswa. Dia mendefinisikan bahwa dorongan sebagai penegasan keyakinan pada potensi dan kapasitas murid untuk berbuat lebih baik. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, guru harus mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa agar siswa dapat bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Nah, analisis organisasi kelas ini melibatkan pertimbangan lingkungan, metode, dan bahan. Terus ada iklim atau suasana sosial yang menentukan suasana hati yang berlaku di setiap kelas. Anak-anak memang membawa kecemasan dan dari rumahnya misalnya, terus dari tempat bermainnya dan pelajaran lainnya, tetapi pendekatan gurulah yang terutama menentukan keadaan lingkungan kelas. Nah, jadi guru dengan berbagai cara harus bisa membuat iklim kelas yang baik, iklim kelas yang kondusif. Nah, harus bisa misalkan siswa dari rumahnya itu pergi ke sekolah dengan keadaan murung ataupun sedih. Nah, di sekolah usahakan guru harus membuat siswa itu ceria, ajak siswa ngobrol gitu, dan berilah motivasi kepada siswa agar siswa dapat semangat untuk melakukan pembelajaran. Nah, terus untuk selanjutnya ada hubungan. Nah, harapan guru disampaikan kepada siswa dalam berbagai cara halus yang memiliki pengaruh kuat dalam membantu atau menghambat pengembangan citra diri siswa sebagai peserta didik yang kompeten atau tidak kompeten. Nah, harapan yang berbeda ditunjukkan oleh cara guru berbicara dengan individu atau kelompok yang berbeda, dengan cara mereka bertanya kepada siswa, dengan memberikan tugas kepada siswa. Nah, dan memberikan waktu kepada siswa gitu. Nah, jadi dalam hubungan ini guru harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan siswa, harus menjadi sahabat bagi siswa. Nah, agar siswa pun dapat menjadi dekat gitu dengan guru, ada terjalinnya komunikasi dengan baik, sehingga siswa pun akan menjadi semangat dan tertarik gitu. Kalau misalkan guru dan siswa udah dekat, pasti siswa juga tertarik. Malah di lapangannya sering kejadian, misalkan kalau guru tersebut misalkan mohon maaf galak gitu ya, pasti siswa juga nggak mau, ibu itu mah galak ya, misalkan seperti itu. Nah, usahakan guru itu harus menjalin hubungan yang baik, bersahabat. Nah, boleh tegas ya, tapi jangan sampai misalkan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk siswa. Nah, jadi guru itu intinya harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan siswa. Nah, guru yang terlalu reaktif memiliki persepsi yang kaku. Nah, jadi mengabaikan kapasitas anak yang lamban untuk meningkatkan atau potensi pembuat onar untuk
reformasi. Nah, mereka cenderung meremehkan apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang kurang mampu dan mereka cenderung mudah menyerah dengan mereka. Guru-guru ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka dengan siswa berprestasi tinggi yang didorong untuk mendominasi diskusi kelas. Nah, jadi guru itu tidak boleh reaktif, harus merangkul siswa gitu, harus, jadi intinya tidak boleh membeda-bedakan siswa, ini siswa yang aktif, ini siswa yang kurang aktif. Nah, dengan harus sebisa mungkin guru harus bisa membuat siswa yang kurang aktif menjadi aktif. Nah, terus istilahnya jangan membeda-bedakan siswa ataupun memfavoritkan salah seorang siswa. Nah, siswa itu harus bisa merasakan bahwa dia selalu diperhatikan, selalu dihargai gitu. Jadi siswa tidak boleh merasa dianaktirikan. Nah, guru harus bersifat proaktif, artinya lebih siap untuk mengambil inisiatif dalam mengatasi masalah yang akan datang dengan pembelajaran, membuat penilaian yang realistis dalam merencanakan instruksi individu dan melibatkan siswa yang berprestasi rendah dan tinggi dalam partisipasi yang seimbang dalam diskusi dan kegiatan lainnya. Jadi baik siswa yang berprestasi tinggi ataupun siswa yang kurang mampu dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi guru harus melibatkan semua siswa dalam proses diskusi kelompok ataupun proses pembelajaran lainnya. Nah, dukungan tambahan untuk individu harus tidak mengganggu dan dirancang untuk menekankan kesamaan dengan anak lain daripada perbedaan dari mereka. Terus yang terakhir ada aturan dan rutinitas. Nah, unsur lain dalam menentukan keadaan lingkungan kelas adalah aturan dan rutinitas. Aturan menentukan batasan perilaku di dalam kelas. Nah, jadi guru dan siswa gitu harus membuat aturan yang disepakati bersama agar tercipta suasana kondisi disiplin kelas. Nah, rutinitas mengatur aliran kegiatan di dalam kelas dan juga membantu mengurangi kerumitan pembelajaran ke urutan yang lebih dapat diprediksi yang membantu siswa merencanakan pekerjaan dan mengantisipasi kejadian. Itu menurut Weber 1982. Nah, menunjukkan bagaimana pola organisasi pelajaran yang mapan di mana guru mengadopsi pendekatan yang disepakati dapat membantu siswa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pembelajarannya. Nah, contoh rutinitas yang serupa dengan yang diterapkan oleh Weber dan rekan-rekannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mulai dengan mengatur tempat duduk. Terus yang kedua, perkenalan pembelajaran baru dengan berbicara atau peragaan. Terus yang ketiga, pastikan bahwa ide-ide baru dipahami dengan adanya tanya jawab antara guru dan siswa. Terus mempraktikkan contoh dengan kelompok dan individu, adanya diskusi kelompok dan individu. Nah, adanya baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Terus yang terakhir, lihat kembali dengan meninjau pembelajaran baru dan menghubungkannya dengan yang lama. Terus bisa juga guru menambahkan permainan ataupun dengan bercerita atau relaksasi lainnya. Nah, rutinitas yang terencana dengan baik membentuk keseimbangan antara agenda kerja dan agenda sosial, memastikan bahwa pengajaran berlangsung dengan tujuan yang jelas dan suasana yang menyenangkan. Mempertahankan keseimbangan itu juga membutuhkan pertimbangan cermat terhadap metode dan bahan. Nah, jadi guru harus menciptakan peraturan agar menjadi rutinitas yang baik dan nantinya akan tercipta suasana disiplin kelas sehingga tujuan pembelajaran pun akan tercapai dengan baik. Terima kasih pada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan metode. Metode sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, pertimbangan kurikuler. Menurut Smith, membahas cara-cara pengembangan kurikulum pendidikan dan dukungan pengajaran dapat membantu siswa dengan pembelajaran. Murid tidak mencapai potensi akan mencakup orang-orang yang kurang berprestasi, siswa yang berprestasi rendah atau lambat belajar, tapi juga siswa yang cerdas. Siapa mungkin memiliki kesulitan belajar khusus di era sekarang. Yang kedua, bekerja dengan kelompok.
Menurut Weldal dan Meret 1992 telah mendemonstrasikan bahwa anak-anak duduk dalam barisan daripada di sekitar tabel meningkatkan perilaku tugas. Tetapi guru harus mewariskan pengaturan tempat duduk agar sesuai dengan tugas yang ada, di mana kerja kelompok dilakukan. Ini dapat digunakan untuk penugasan yang berbeda untuk kelompok. Diatur menurut tingkat kemampuan. Jika kelompok seperti itu menjadi permanen di berbagai ruang kelas kegiatan, ada bahaya yang akan ditimbulkan oleh pendekatan ini, stigmatisasi dan penurunan harapan guru. 3. Ada tata letak kelas. Jika guru benar-benar ingin bekerja dengan kelompok kecil, maka pemikiran perlu untuk diberi penataan fitur kelas dan yang mana didesain dan tata letak paling cocok untuk tugas yang dimaksudkan. Dan yang keempat, memberikan dukungan kerja kelompok yang sukses dan diferensiasi kurikulum untuk siswa dengan keragaman kemampuan dan gaya belajar bergantung, membangun sistem untuk mendapatkan akses dukungan dan hubungan ketika diperlukan. Baik, menurut Bennett tahun 1984, masalah-masalah ini dapat diatasi jika pemikiran yang cermat diberikan untuk alokasi tugas dan memanfaatkan semua yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Materi 1. Materi pembelajaran. Lebih jauh lagi, keputusan tentang isi kursus yang ditetapkan oleh kurikulum nasional dan target capaiannya. Namun pilihan materi, kurikulum, dan penyajian serta adaptasinya akan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing guru oleh menjawab pertanyaan terkait relevansi dan kesesuaian dalam bahan dan pengiriman dapat dianalisis. Presentasi kerja keras yang tak henti melalui buku teks standar bisa menjadi yang paling banyak kegagalan dalam perencanaan menghadirkan. Oleh karena itu diperlukan kecerdikan untuk memberikan konten pembelajaran yang bervariasi. Film, televisi, radio, dan rekaman tape dapat berguna untuk jadi alat bantu mengajar yang semakin akrab, menawarkan metode yang sangat menarik untuk menghilangkan pekerjaan yang membosankan dan latihan. Kesulitan tugas. Apakah tugas tetap pada tingkat kesulitan yang menawarkan beberapa ukuran tentang peluang sukses? Apakah anak-anak terjebak dalam gagal menyelesaikan pekerjaan mereka? Martin dan Lauritsen 1974 menguatkan hal-hal itu kadang-kadang tampak seolah-olah sekolah bertujuan untuk memperburuk kegagalan dan memindahkan siswa mereka yang kurang mampu terlalu cepat melalui kurikulum. Lalu ada keterwajaan materi. Terlepas dari masalah kognitif yang terkait, anak dapat terlihat mengalami kesulitan dalam membaca, mungkin tidak dapat memungut cukup banyak informasi. Harrison 1980 menjelaskan berbagai rumusan yang tersedia menjelaskan cara menerapkan dan menyelesaikan yang paling cocok untuk primer dan sekunder, terutama pada tingkat senior, akan terlalu lebih sedikit diambil daripada siswa yang dapat membaca buku dari mana mereka diharapkan untuk bekerja secara mandiri. Kejelasan presentasi. Setelah menyelesaikan kelas dan pembelajaran menghasilkan pemikiran mereka, topik lain seperti pembelajaran sebelumnya dengan beberapa pekerjaan yang tenang pada mata pembelajaran sendiri. Guru hendaknya memperkenalkan pekerjaan baru dengan memberikan garis besar rencana pembelajaran secara sederhana. Ini harus menjelaskan siapa dan apa siswa diharapkan untuk melakukan selama dan setelah ceramah guru. Demonstrasi atau film sangat penting untuk memastikan bahwa mendengar atau nonton harus aktif daripada pasif. Menandai tugas terkadang membantu untuk memisahkan tanda untuk konten dan partisipasi. Hal ini memungkinkan guru menemukan sesuatu untuk dipuji, baik itu adalah mendapatkan ide atau menyiapkan pekerjaan. Baik, saya sendiri Ning Ajeng Yulfi Nur Fadilah akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengurangi sumber gesekan.
Dalam pelajaran apapun, ada beberapa potensi gangguan siswa dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pengajaran berkemampuan campuran yang seringkali membutuhkan kerja kelompok telah meningkatkan potensi itu. Oleh karena itu, para guru saat ini lebih rentan terhadap tipu muslihat waktu yang selalu digunakan anak-anak untuk mengalihkan perhatian dari pekerjaan mereka. 4 sumber utama gesekan dicirikan oleh Prancis tahun 1975 sebagai kebisingan, peralatan, gerakan, dan obrolan. Merupakan tantangan besar bagi otoritas guru. Tetapi masing-masing jika ditangani secara salah dapat berkembang dari gangguan kecil menjadi konfrontasi besar. Selanjutnya yaitu iritasi minor, yaitu kebisingan, misalnya mungkin melibatkan kaki atau kertas yang terseok-seok, meja atau kursi yang bergeser, batuk yang tidak perlu lurus. Obrolan juga menghadirkan lebih banyak kemungkinan untuk perselisihan dalam bentuk pendidikan yang mendorong anak-anak untuk mengomentari pekerjaan mereka daripada di era di mana berbicara kecuali untuk menjawab pertanyaan guru dibilang begitu saja. Nah, begitu hak siswa untuk berdiskusi bersama pekerjaan di tangan diberikan bahkan didorong, maka volume dan relevansi dari apa yang dikatakan dapat dengan mudah menjadi bahan perdebatan. Karena baru-baru ini telah menggunakan cara seperti itu. Guru muda cenderung beraksi berlebihan, peka terhadap tantangan yang lebih yang ada meskipun pada awalnya minimal, takut dianggap nilai yang mudah jika tidak menerima tantangan dan memperhatikan pendapat mereka sendiri tentang guru yang lemah. Mereka sering menanggapi dengan dramatis dan kekerasan yang akan menjadi drakonian yang kontraproduktif. Beberapa dari masalah ini dapat dihindari dengan memikirkan secara cermat penguasaan tanggung jawab untuk didistribusi dan pengumpulan peralatan. Nah, menurut Marlan tahun 1975 menyarankan untuk menyimpan catatan di atas papan tulis barang-barang seperti sikat atau gunting yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan nama orang yang bertanggung jawab di sampingnya. Demikian pula aturan dapat dibuat untuk mengatur pergerakan dan obrolan dengan membatasi berjalan dan berbicara ke bagian tertentu dari ruangan, menetapkan beberapa aturan penting dan mengklarifikasi perilaku yang dapat diterima sering kali cukup menghindari timbulnya masalah. Karena seperti yang ditunjukkan menurut Lofi tahun 1977, kebanyakan anak jika mereka tahu apa yang kita ingin mereka lakukan akan melakukannya. Tindakan pencegahan seperti itu tidak akan mencegah provokasi yang diperhitungkan atau penghinaan yang disengaja, meskipun hal itu akan menghalangi pelanggar biasa sekalipun cukup yakin bahwa kelakuan buruk itu disengaja dan provokatif. Guru harus waspada terhadap tanggapan tersebut yang terlalu kuat. Kemarahan bahkan jika disimulasikan menggunakan terlalu banyak adrenalin dan menggunakan hukuman berat untuk pelanggaran kecil tidak menyiksa apapun untuk kasus yang lebih serius seperti itu. Sebaliknya, guru harus mencari sederet tanggapan yang sejuk tentang tenang dan diperhitungkan dengan cermat. Nah, selanjutnya yaitu membuat perilaku permukaan. Meskipun berasal dari perlakuan mereka terhadap anak laki-laki yang tidak bisa menyesuaikan diri lebih dari 30 tahun yang lalu menjadi terlibat jika situasinya salah penanganan. Nah, dengan lidah yang cukup jelas di pipi, Red dan Wineman menggunakan beberapa jargon yang terdengar sok lucu untuk menggambarkan bagaimana guru menangani masalah yang di permukaan bahkan yang mengakar dalam. Lalu selanjutnya yaitu pengabaian yang direncanakan.
Beberapa perilaku provokatif akan cepat habis dengan sendirinya kecuali jika diperhatikan oleh guru. Seperti disebutkan di atas, seringkali bagi guru untuk memperhatikan beberapa perilaku buruk tanpa terdengar bodoh, suara yang tidak pasti, gunawan kutukan, dan instruksi menirukan adalah contoh tindakan yang paling baik ditemui pada awal dengan ketulian selektif atau ketidakpedulian. Namun penekanannya harus pada pengabaian yang direncanakan daripada hanya berharap gangguan itu akan hilang. Ketulian misalnya harus dapat dipercaya dalam keadaan atau itu hanya memperkuat upaya yang lebih keras untuk memancing reaksi kurangnya kesadaran yang berpura-pura tentang perilaku yang tidak diinginkan. Harus dikaitkan dengan perhatian positif pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu gangguan sinyal. Jika ketidaktahuan yang tampak tidak berfungsi, tahap berikutnya memerlukan upaya untuk menghambat perilaku yang tidak dapat diterima dengan menjelaskan bahwa sumbernya telah ditemukan sinyal ini. Seharusnya memblokir malpraktek lebih lanjut karena satu stasiun radio mungkin mengganggu stasiun radio lainnya dengan memberikan gangguan. Setelah kontrak mata dilakukan, sinyal dari guru dapat berupa gerakan seperti mengerutkan kening, alis terangkat, mengerengkan kepala, atau melambaikan telunjuk untuk menegur. Seringkali sinyal mungkin lebih melibatkan permintaan yang tenang dan ditujukan secara pribadi untuk berhenti. Yang paling penting adalah memastikan bahwa sinyal diterima seperti yang Long dan Newman pada tahun 1976 tunjukkan beberapa anak ingin Anda berdiri dan melihat mereka sepanjang hari. Tanpa itu, penting juga untuk melihat bahwa sinyal tersebut tidak sanggup sebagai sinyal berbahaya. Keberhasilan kritik dan larangan verbal yang tampak jelas dapat dengan mudah membawa guru ke dalam perangkap untuk meyakini bahwa omelan itu berhasil. Ketika peringatan yang tenang menjadi teguran yang lebih keras, guru dapat dengan cepat menemukan diri mereka pada tahap berteriak. Baik, saya Damayanti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kontrol jarak. Jika sinyal gagal, kegelisahan dan kegembiraan dapat diredakan dengan kedekatan fisik guru. Hanya dengan berada dekat, guru dapat memberikan sumber perlindungan dan orientasi. Kebanyakan anak akan menghentikan aktivitas dan obrolan yang tidak relevan dan melanjutkan pekerjaan mereka begitu seorang guru sudah dekat. Jika tidak, maka masalah yang lebih serius muncul dengan sendirinya. Agar berhasil, proximity control perlu dicoba pada tahap awal, sebelum kenakalan menjadi sangat jauh. Selanjutnya, meningkatkan minat, perhatian guru, dan tampilan ketertarikan pada pekerjaan anak dapat memfokuskan kembali perhatian. Intervensi harus spesifik, bukan umum. Misalnya, apakah Anda ingat untuk membayar kembali daripada bagaimana Anda mendapatkan jumlah itu? Menandai pekerjaan sebagai selesai sejauh ini adalah cara mudah untuk campur tangan, menawarkan bantuan untuk tugas daripada mengkonfrontasi atas perilaku. Ini menyiratkan asumsi yang seringkali benar bahwa gangguan disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menangani pekerjaan yang diperlukan. Menandai dapat memberikan kesempatan untuk memuji dan memotivasi. Sejauh ini benar, atau itu awal yang menarik untuk cerita Anda. Mungkin perlu untuk mendemonstrasikan, terutama jika sedikit pekerjaan yang telah dilakukan. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda lagi bagaimana menetapkan jumlah ini. Saya akan menaruhnya di buku Anda, lalu Anda mengisi jawabannya. Ini memberi guru kesempatan untuk mengubah tingkat kesulitan tugas. Terkadang aktivitas alternatif dapat disarankan. Tinggalkan pertanyaan itu untuk saat ini. Lacak peta sebagai gantinya. Jelas, alternatif harus relevan dengan topik yang diajarkan, dan tugas yang sulit tidak dihindari. Jika tidak, murid hanya mempelajari teknik penghindaran kerja yang berguna dan melihat aktivitas alternatif sebagai hadiah untuk mengacau.
Selanjutnya, bantuan rintangan. Dengan banyak peningkatan minat, anak-anak akan bergabung dengan teknik yang digambarkan sebagai bantuan rintangan. Untuk beberapa siswa, pelajaran tertentu akan langsung menimbulkan masalah atau rintangan yang tidak dapat mereka atasi. Tanpa bantuan, jika dibantu, anak-anak ini akan dengan cepat menjadi frustasi dan rewel. Setelah menyadari masalah mereka, guru dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian individu sedini mungkin saat mendekati area yang sulit. Beberapa anak mungkin membutuhkan bantuan dalam membaca masalah, beberapa membutuhkan lebih banyak bantuan dengan ejaan, yang lain perlu diingatkan tentang bagaimana mengatur pekerjaan mereka. Taktik guru seharusnya memberikan bantuan, bukan berkolusi saat menghindar. Awalnya mungkin tepat untuk melakukan beberapa pekerjaan untuk anak yang mengalami kesulitan, tapi tujuannya bukan untuk menghilangkan rintangan tersebut, melainkan memberikan dorongan untuk membantunya mengatasinya. Selanjutnya, dekontaminasi ketegangan melalui humor. Saat terjadi konfrontasi antara guru dan murid, seakan-akan suasana kelas terkontaminasi oleh gas beracun tak terlihat yang dilepaskan oleh amarah dan ketegangan. Suasana dapat dijernihkan dengan lelucon atau komentar yang tepat, waktu yang menarik perhatian ke sisi lucu dari situasi tersebut. Respon semacam ini pada dasarnya spontan dan tidak dapat direncanakan. Humor berbeda dari satu tempat ke tempat dan waktu ke waktu. Apa yang mungkin dianggap oleh satu kelompok anak-anak sebagai hal yang lucu, yang lain mungkin menganggapnya menyakitkan dan sarkastis. Mungkin ciri esensial adalah kemampuan guru untuk tidak terlalu serius. Long dan Newman pada tahun 1976 mengilustrasikan teknik ini dengan mengutip seorang guru yang telah menemukan potret yang tidak menarik di papan tulis, mengomentari kemiripan yang bagus, tetapi menambahkan, "Anda lupa kacamata saya," dan mengambil kapur. Yang terakhir yaitu kasih sayang hipodermik. Mengatasi kecemasan dan frustasi dapat dibantu dengan suntikan, pujian, atau kasih sayang. Guru perlu memastikan bahwa jarum yang digunakan untuk suntikan ini bukanlah yang tumpul. Dengan kata lain, agar teknik ini berhasil, penting bahwa pujian dihargai dan kasih sayang dihargai. Pada beberapa anak, dipuji di depan teman-temannya bisa berdampak negatif, bukan positif. Kasih sayang juga bisa menjadi konsep yang bermasalah. Apa yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan untuk menyampaikan rasa suka yang tulus daripada sentimentalisasi yang memuakkan. Dalam ruang kelas di mana pujian sering terjadi dan guru terlihat senang bersama anak-anak, dosis tambahan tidak akan salah. Baik, saya Indah Triara. Yang berkembang dapat dicegah oleh guru dengan membuat daya tarik langsung pada siswa tentang nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini setidaknya dapat dijunjung tinggi oleh beberapa murid yang dapat mempertimbangkan berhentinya berperilaku buruk. Nah, nilai-nilai ini maksudnya yaitu nilai-nilai moral, di mana nilai-nilai moral ini adalah tentang apa yang benar dan salah, atau baik buruknya dalam perilaku manusia. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila melakukan peraturan yang berlaku, atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Nah, maka dari itu mungkin juga diperdebatkan bahwa di mana nilai-nilai seperti itu ada. Mereka paling tidak mungkin ditampilkan dalam kelompok. Jadi maksudnya itu nilai-nilai tersebut ditampilkan atau dapat diperlihatkan dalam aktivitas kelompok. Misalnya, adanya keributan dalam suatu kelompok yang berawal dari iseng kepada teman atau mengganggu teman. Nah, apakah menarik bagi individu atau kelas? Area nilai lebih cenderung responsif terhadap daya tarik menyangkut rasa realitas, konsekuensi yang mungkin terjadi dan pemeliharaan diri. Dengan demikian, daya tarik mungkin dibuat dalam hal otoritas atau hak membuat peraturan. Misalnya, saya tidak dapat mengizinkan Anda melakukan itu. Jika Anda berbicara, orang lain tidak dapat mendengar ceritanya. Nah, itu contohnya misalnya salah satu anak ketika melakukan hal-hal yang mengganggu temannya di dalam proses pembelajaran, seperti itu. Nah, maka dari itu dengan membuat peraturan, guru harus melakukan daya tarik langsung pada siswa tentang nilai-nilai moral
untuk mencegah pelanggaran yang terjadi. Daya tarik langsung adalah teknik yang paling baik digunakan hanya setelah benar-benar mengenal anak-anak dengan sangat baik. Nah, sebagaimana yang dikatakan Egan pada tahun 1981 menyatakan hal itu membutuhkan banyak latihan dan kecerdasan guru. Nah, jadi guru itu sebelumnya harus mengenal anak-anak terlebih dahulu agar guru dapat memberikan nilai-nilai moral yang sesuai dan membuat peraturan-peraturan yang sesuai juga, sehingga anak dapat mempertimbangkan berhentinya berperilaku buruk. Nah, untuk selanjutnya ada restrukturisasi atau penataan kembali. Ada kalanya di mana pelajaran yang direncanakan dengan baik bisa dimulai dengan salah. Kegairahan, kebisingan, atau tindakan mengganggu dapat berkembang sedemikian rupa sehingga guru merasa perlu untuk beralih ke aktivitas lain yang lebih tenang. Rutinitas yang dapat membantu di sini adalah dengan menata kembali suatu proses pembelajaran dengan mengganti teknik pembelajaran. Jika terjadinya ketidakgairahan, kebisingan, atau tindakan mengganggu. Menurut penulis buku ini mengatakan bahwa jika kegembiraan mulai menjadi histeris selama fase peragaan pengantar, maka guru dapat bergerak lebih cepat dari yang semula dimaksud ke aktivitas praktik yang berpusat pada siswa. Jadi maksudnya, jika peserta didik itu lebih senang ataupun gembira dalam pembelajaran menggunakan peragaan, maka guru dapat menggunakan teknik yang berupa praktik yang berpusat pada siswa. Misalnya nih, yang tadinya menggunakan metode ceramah saja, tetapi melihat semua ataupun sebagian murid sudah terlihat bosan di dalam kelas sehingga harus menggunakan peragaan agar anak dapat bergairah dalam pembelajaran. Nah, maka dari itu, guru harus bisa menata kembali metode belajarnya, misalnya menjadi metode kooperatif, agar dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Relt dan Weinman pada tahun 1951, guru perlu menggunakan teknik yang disebut sebagai teknik restrukturisasi atau penataan kembali. Dengan cara ini, guru menunjukkan bahwa dia masih bertanggung jawab atas situasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi diri. Nah, seorang guru harus bisa memproyeksikan atau memperkirakan harapan yang positif untuk pencapaian perilaku siswa yang baik, agar tidak adanya gangguan selama pelajaran berlangsung. Maka dari itu, guru dapat mengevaluasi diri sesering mungkin dengan menghubungkannya dengan berbagai pertanyaan kepada diri sendiri. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang isi dan cara mengajar. Nah, untuk yang pertama yaitu ada isi dalam mengajar. Menurut Smith pada tahun 1979 menyarankan bahwa dengan melihat kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan hari ini, guru hendaknya bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan pertama yaitu apa yang berhasil hari ini dan apa yang tidak. Jadi guru itu mengingat kembali apa saja yang berhasil dan tidaknya dalam proses pembelajaran hari ini. Pertanyaan yang kedua, apakah pekerjaannya terlalu keras atau terlalu mudah? Jadi maksudnya di sini yaitu apakah mengajar hari ini sudah maksimal atau belum? Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah ada cukup variasi dan perubahan kecepatan? Nah, jadi guru itu mengingat apakah variasi yang dipakai sudah cukup untuk menjadi kelas yang kondusif. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah ada cukup banyak alternatif untuk digunakan kembali? Nah, jadi apakah alternatif-alternatif yang dipakai untuk memecahkan suatu masalah sudah cukup agar dapat digunakan kembali? Untuk pertanyaan yang kelima, apakah ada cukup banyak revisi? Nah,
Dengan evaluasi diri, dengan mempertanyakan apakah ada cukup banyak revisi hari ini, maka guru dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dihadapi hari ini untuk dijadikan suatu perubahan yang lebih baik. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apakah saya mengajukan pertanyaan yang benar? Nah, jadi ketika mengajukan sebuah pertanyaan, guru patut mempertimbangkan pertanyaan tersebut. Apakah sudah benar atau kurang benar atau bahkan salah. Untuk yang kedua yaitu cara mengajar. Nah, pertanyaan yang dikemukakan oleh Smith pada tahun 1979 tentang sikap. Di sini guru juga hendaknya bertanya pada diri sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah saya sudah cukup memberikan perhatian pada perilaku positif? Nah, jadi guru ini mengingat kembali perihal memberikan perhatian positif kepada peserta didik itu sudah cukup atau belum. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah saya terlalu memperhatikan perilaku negatif? Atau guru tersebut hanya memperhatikan perilaku negatif saja? Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah saya mengabaikan terlalu banyak atau terlalu sedikit? Nah, mengabaikan di sini dalam artian membiarkan peserta didik untuk belajar mandiri. Misalnya, guru hanya memberikan tugas, selebihnya guru itu mengabaikannya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat yaitu apakah saya terlalu banyak berbicara atau cerewet? Nah, ini yang harus dipertanyakan kepada diri sendiri. Biasanya ada sebagian guru itu terlalu banyak bicara, kesana kesini, apalagi membicarakan di luar pelajaran, sehingga menghabiskan waktu pelajaran. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu apakah saya sudah cukup memuji? Nah, ini perlu diperhatikan ya, soalnya memuji itu suatu motivasi siswa dalam belajar. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apakah ada cukup humor dalam pembelajaran? Nah, ini juga perlu ya untuk diperhatikan agar dapat mencairkan suasana pembelajaran agar tidak terlalu tegang. Nah, seperti itu ya pertanyaan-pertanyaan yang patut dipertanyakan kepada diri seorang guru. Nah, jadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu guru mengarahkan pelajaran pada tingkat kesulitan yang tepat dan menjaga suasana kelas yang menyenangkan dan tertib.